Kenapa nih? Kenapa bahasa Inggris? Antifasista! 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 Prabowo fasis anjing! Fasis yang baik adalah fasis yang mati! 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 Semua mati aja anjing! Polisi baik, polisi mati anjing! Gak ada harganya nyawa kalian! Gak usah ketawa-tawa barangnya! Kalau tuh senyum-senyum karena kita di sini anjing! Siapa yang mengecut? Lepas senjata kalian buat boy-boy anjing! Apa takut? Kita apa takut? Penjajah bangsa sendiri! Tinggi pangkat kak! Iya, memang. Itu masa aksi tadian. Oh. Yuk sono cuy, berangkat cuy, sendirian cuy. Ayo semua! Gua sumpah ini rumah sengsara! Kalau kezaliman ada yang dikabuli Tuhan! Gua sumpah ini rumah sengsara! Anjing! Gua sumpah ini kalian sengsara bangsat! Sempak lo masih dibayar sama kita ya kontol! Ngapain pakai gas air mata? Mau bikin jam puluhan bro? Gak usah ketawa! Gak usah ketawa! Hei! Lo kira lo Ya! tahu? Kamu anjing pembunuh! Anjing banget bangsat! Kejar! Enteng senjata berasa paling gampang gua anjing! Lepas senjata kalian, kita one-by-one! Kita mau pakai senjata woi pengecut anjing! Kontol lo semua! Sengsara hidup kalian gua sumpahin demi Allah! Gak usah ketawa, Ibda! Ketawa lo semua anjing! Bisa lo ketawa! Hai goblok! Hai anjing! Tawa lo sekarang! Bangsa! Ya gak puasa! Gak puasa! Gak puasa anjing! Goblok! Tolong anjing! Kenapa Bapak KBP? Tolong buka pintunya anjing! Tolong buka pintunya! Tolong buka pintunya! Tolong buka pintunya! Buka! 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 Kalian mengetuk pintu! Buka pintunya! Iya, tunggu ya. Damci konon! Wah itu! Gak usah ngeliat doang, Em! Mata lo, anjing! Buka pintunya, anjing! Buka pintunya, anjing! Siapa suruh? Siapa suruh? Jawa! Siapa suruh? Buka! Siapa lo? Hah? Ini rumah kita, anjing! Lu goblok! Lu juga gak punya
sini. Sini ya. Sengsara hidup kalian. Allah dengan Rasulullah. Para kami yang zalim kalian. Tembak. Hancur hidup kalian, sengsara dunia, hidup akhirat kalian. Amin ya Allah. Beret lu miring ke kiri. Sini goblok, jangan kotor dong. Tempatnya kita yang bayar, woi goblok. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya anjing. Nggak tahu malu semua. Sengsara hidup kalian demi Allah, demi Rasulullah. Ketar ketir kau manis. Beraninya cuma pakai senjata, otakku kosong. Kita semua tanpa senjata dan kalian ingin membalas kami dengan senjata. Apa itu bukan pengecut, ha? Woi, polisi kok buncit sih anjing? Dikandangin kayak hewan. Itu kok. Kalian binatang. Binatang. Woi, pedofil. Apa woi? Ini deh. Woi, pedofil. Copot Bukan sepatu, tempatnya, apa lu anjing. diwadain sama duit rakyat anjing? Copot sempaknya. Copot sempaknya sekarang juga. Copot sempaknya. Copot sempaknya sekarang juga. Kalau mau lawan rakyat, copot dulu sempaknya, duit kami itu anjing. Malu. Pedofil. Woi, Seimbangin narasinya, jangan polisi doang, karena ini punya TNI juga. Woi, Praga! Woi, botak! Botak! Mana isi otak lo, botak? Woi, Praga! Nggak ada isi otak lo, makanya jadi polisi anjing! Oh, kita kan jadi polisi. Copot sempaknya sekarang juga. Copot sempaknya sekarang juga. Copot sempaknya sekarang juga. Beri contoh. Pembunuh lu yang bunuh anjing. Tangan lo berdarah-darah anjing. Lu yang mau. Gak usah puasa bang, aku bunuh semua bang. Iya bang, pembunuh. Gak diterima bang. Lo pembunuh. Tuhan juga tidur. Kabur lagi tuh bang. Guys, air mata anjing. Tembak sini, oi. Tembak. Liatin apa anjing? Pembunuh semuanya, pembunuh. Bangga kalian jadi pembunuh, ah? Bangga kalian jadi pembunuh? Polisi otaknya dipakon, makanya gak bisa mikir. Lo tau nggak, woi, kemarin polisi 3 mati ditembak sama TNI gara-gara nggak dapat jatah sabung ayam, tolong. Ah, anjing lawak goblok. Ah, goblok. Kalau bukan dia,
Polisi pembunuh! Bunuh! Anjing, keluar anjing! Copot seragam sama senjata kalian! Kalian cuma gagah pribadi! Republik Indonesia tidak berguna, umat saja menjadi menwa kalau perlu tarik bisko jangan ada. Lagi, Kak. Mantap. Sehingga kawan-kawan sekalian ya, jadi di sini ada beberapa kelompok-kelompok yang melakukan penolakan terkait dengan disahkannya Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Ini salah satunya dari barisan perempuan menolak Undang-Undang TNI. Ada tadi juga dari Citra. Oke, jadi teman-teman dari Aliansi Perempuan Indonesia, Gerakan Perempuan Indonesia juga sangat menolak dan menuntut pencabutan walaupun sudah disahkan ya beberapa waktu yang lalu, tapi kami tetap menuntut di sini untuk pencabutan RUU TNI karena sejarah membuktikan bahwa trauma kolektif yang ada pada gerakan perempuan yang dihancurkan dari Gerwani, dari pemerkosaan massal 98, dari Marsine yang semuanya ada keterlibatan militer dalamnya. Militer tidak hanya soal TNI, tapi RUU TNI ini adalah masuk ideologi militerisme dan orba yang akan menghancurkan gerakan perempuan. Dan kami dari Aliansi Perempuan Indonesia tidak akan membiarkan RUU TNI ataupun ideologi militerisme ini mencantol lagi di negara kita karena itu akan memusuhi perempuan, memberikan trauma kolektif untuk perempuan. Kami masih menunggu masa karena kita sudah mengkonsolidasikan juga semua teman-teman perempuan akan turun pada hari ini. Walaupun DPR anjing mensahkan dengan terburu-buru dan ugal-ugalan, kita masih ingin berdiri di sini untuk segera menuntut pencabutan dari Undang-Undang TNI yang disahkan. Pelibatan militer di gerakan sipil, di seluruh ranah sipil tidak akan pernah membuktikan, semua sejarah tidak akan membuktikan bahwa TNI tidak pernah berpihak kepada rakyat rentan apalagi perempuan. Trauma kolektif yang dirasakan teman-teman perempuan dari Orba bahkan sebelum Orba dan juga reformasi semua memberikan trauma yang sangat mendalam kepada teman-teman gerakan perempuan. Kita mungkin di sini banyak yang masih muda, tapi narasi dari trauma kolektif itu sangat melekat pada kami. Bagaimana kami membayangkan gerakan perempuan ke depan di Indonesia tidak adanya RUU TNI saja, gerakan perempuan sangat melemah, apalagi dengan adanya UU TNI yang baru-baru saja disahkan. Di mana lagi akan ada akses perempuan untuk melakukan ekspresi politik. Kami tidak akan pernah lupa buruh perempuan Marsina yang mengorganisir pemogokan massal, tapi dibunuh secara brutal dengan keterlibatan militerisme, dengan keterlibatan TNI. Segala bentuk aparat
tidak disahkan sudah sekitar 20 tahun. Tapi UU TNI di dalam sehari dibahas lalu disahkan, keberpihakan pemerintah sangat jelas. Teman-teman bisa maju mungkin yang ingin mengorasikan. Menjadi revisi undang-undang TNI yang tadi dilakukan pada pukul 10:22. Saat ini saya Lufiana sedang berada di gedung DPR RI. Masa yang tadi mengesahkan menyetujui pengesahan langsung beranjak pergi dari gedung DPR RI. Demikian juga para polisi yang tadi berjaga-jaga sangat ketat di sini juga sudah mulai membubarkan diri. Yang tersisa hanya jurnalis-jurnalis. Yang tersisa hanya jurnalis-jurnalis, juga beberapa aktivis Aliansi Perempuan Indonesia yang berdiri di depan gerbang DPR untuk melakukan penolakan terhadap undang-undang TNI yang baru.
Sudah ada contoh intervensi militer dalam sipil. Jadinya apa? Negara rusak. Harus memberikan satu ketegasan, harus memberikan 50.000. Sementara ada aksi lain yang tiba-tiba juga datang yang mengatasnamakan Forum Pemuda Nasional Indonesia yang menuntut pengesahan Undang-Undang TNI. Mereka baru saja berdatangan dan langsung melakukan orasi. Hanya ada kurang lebih 20 pemuda. mengingat dengan kalimat utara yang kemudian menyampaikan kepada kita bahwa hastalah upaya pembebaran. Untuk kondisi gedung DPR hari ini, Bayar 50.000 ya. Buat rokok ya habis itu. Marlboro bukan Marlboro. Menyampaikan sebelah bahwa Komisi 1 DPR untuk tidak melemahkan ya, Bang. Ya, jadwalan. Sip-sipan. Sampai jam berapa tuh kira-kira? Paham nggak sih RUU TNI itu apa? sejumlah mahasiswa tampak menyuarakan suaranya untuk mempertanyakan ini masa dari mana karena tiba-tiba datang, dan masa yang tadi yang juga mendukung RUU TNI untuk disahkan tiba-tiba juga sudah tidak ada dalam di area depan gedung DPR. Polisi tampak sudah membubarkan diri. Yang tadi semua ada di barisan depan polisi, ini nampak membubarkan diri dan sekarang sedang berada di barisan bersama Front Pemuda Nasional yang mendukung pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang. Saya akan mewawancarai salah satu aktivis Aliansi Perempuan Indonesia, API, yang melakukan penolakan untuk soal RUU TNI menjadi undang-undang, dan apa tuntutan perempuan ketika itu sudah menjadi undang-undang. Saya saat ini bersama Jumisi, salah satu aktivis Aliansi Perempuan Indonesia yang menolak undang-undang ini. Apa yang akan dilakukan selanjutnya ketika ini sudah diketok palu oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi undang-undang? Teman-teman, hari ini saya di depan gedung DPR RI baru saja selesai masa tandingan yang menyatakan dukungan terhadap revisi Undang-Undang TNI, dan posisi kami di Aliansi Perempuan Indonesia menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Kenapa kita mesti menolak? Karena ruang demokrasi kita akan direnggut oleh pemerintah, daya kritis kita sebagai rakyat akan direnggut, dan itu artinya merugikan kita sebagai gerakan masyarakat sipil. Teman-teman sekalian, ini adalah berita yang menyakitkan. Sungguh pilu ya, kita melihat sepak terjang DPR, Ibu Puan hari ini mengesahkan Undang-Undang TNI, tetapi sungguh pun begitu saya menyerukan kepada teman-teman gerakan masyarakat sipil untuk tetap berhimpun. Kita bisa menghadapi situasi ini bersama-sama jika kita mempunyai tekad dan kehendak untuk terus memperjuangkan ruang demokrasi yang sudah kita perjuangkan dari sebelum 98 hingga hari ini. Jadi akan terus melakukan penolakan? Betul, dan itu sudah nggak ada pilihan selain melakukan penolakan terhadap pengesahan revisi Undang-Undang TNI, dan ini memang harus dicabut ya. Kita tidak bersetuju sama sekali, kita tidak percaya bahwa revisi Undang-Undang TNI itu akan mensejahterakan kita sebagai rakyat. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih Jumisi dan Aliansi Perempuan Indonesia. Saya akan memantau situasi terakhir di DPR karena sudah mulai membubarkan aksinya masing-masing. Ini para jurnalis
masih puluhan yang ada di depan gerbang DPR. Beberapa sudah membubarkan diri, dan ini posisi di sana di mana ada demo mendukung pengesahan RUU TNI jadi undang-undang. Demikian pemantauan sementara dari depan gedung DPR RI. Kami akan melaporkan kembali apa yang terjadi di depan DPR dan kode yang ada di belakang gedung DPR RI. Halo Konde Velas, saat ini saya Salsabila dari Konde.co sedang masih berada di aksi tolak RUU TNI, revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan pada pukul 10:20 tadi. Saat ini kami melakukan long march dari gerbang Pancasila menuju ke bagian depan gedung DPR RI. Dalam satu suara demi tugas awas kau sekejap udah beradab. Diberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya hari ini telah matinya esensi dari TNI yang mencoba masuk kepada simpul-simpul masyarakat. Di bawah kuasa tirani, sore garis jalanan, sejumlah kali turun hati, bagiku satu langkah pasti. Sejuta kali turun hati. Diberitahukan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia mundur gak usah keluar lo. Ngapain lo keluar? Kembalikan TNI ke barat. Kembalikan TNI ke barat. Polisi, kontrol lu nih. Sebenarnya Sempak buka dong, sempak buka, sempak. Buka sempak semua. Fuck the police! Pembunuh! TNI Kopara! Kembalikan TNI Kopara! Ada mahasiswa. Ya, jadi saat ini massa sedang long march ke bagian depan gedung DPR RI setelah sebelumnya sejak tadi pagi atau sejak tadi malam sebagian sudah berkemah begitu di bagian
Gerbang Pancasila Gedung DPR RI. Walaupun baru saja tadi jam 10 pagi revisi Undang-Undang TNI disahkan, tapi semangat untuk menolak revisi yang mengancam kebebasan demokrasi rakyat sipil ini masih terus digaungkan oleh massa gitu. Ini udah ngilangnya sih. Ya, di sini juga ada masa aksi dari KASBI, dari kawan-kawan buruh yang kemungkinan juga akan beraksi bersama nanti di titik akhir bagian depan gedung DPR RI seperti itu. Agenda yang disuarakan juga masih terkait penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang tidak hanya merugikan masyarakat secara umum tapi juga merugikan perempuan karena posisi jabatan sipil yang ditempati oleh militer aktif dapat berpotensi memicu kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan begitu, termasuk juga untuk buruh gitu, karena ada ketentuan yang juga menyebut bahwa tentara atau bahwa buruh akan terbatasi gitu, terbatasi aksesnya untuk berdemonstrasi dan menuntut haknya seperti itu. Jadi ini adalah undang-undang yang akan merugikan kita semua begitu sebagai masyarakat sipil. Ya, untuk yang mungkin teman-teman yang menonton ini dan masih berada di jalan dan ingin bergabung dengan masa aksi di Jakarta, kawan-kawan bisa langsung menuju ke bagian depan gedung DPR RI di bagian gerbang depannya seperti itu. Nanti kita akan beraksi bersama di situ dari berbagai elemen. Kita akan jadi massa cair dan akan menuntut bahwa revisi Undang-Undang TNI sangat merugikan masyarakat sipil dan perempuan serta kelompok rentan. Bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya makanan masyarakat Indonesia baru datang. Marilah kawan, mari kita ngamalkan ciptakan.
saat ini posisi sudah berada di depan Senayan Park. Tinggal sedikit lagi menuju gerbang depan DPR RI. Masa yang saat ini mengikuti aksi ini adalah masa cair, jadi dari aliansi perempuan, kemudian dari masyarakat sipil, juga mahasiswa seperti itu, semua bersatu menolak revisi Undang-Undang TNI yang akan melanggengkan fungsi TNI sekali lagi dan menaikkan lagi militerisme di Indonesia. Jadi saat ini kita berada di depan Senayan Park. Posisi massa sedang berjalan menuju gedung DPR RI untuk menolak revisi Undang-Undang TNI walaupun sudah disahkan tadi, tapi ini tidak kemudian disetujui gitu oleh masyarakat sipil karena ini mengancam kebebasan sipil terutama perempuan dan kelompok rentan. Sepanjang perjalanan juga ada beberapa masa aksi yang akhirnya mengikuti format ini di titik-titik yang sudah dilewati. Jadi sambil menuju ke depan gedung DPR masa terus bertambah gitu, dan ada juga yang sudah standby di bagian depan gedung DPR untuk menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Ini akan terus berlangsung sampai masa aksi sampai ke depan gedung DPR, dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi orasi atau semacam jika ada seperti itu. Terpantau di depan sudah ada mobil komando polisi. Kita belum tahu situasinya di depan seperti apa. Dan sudah ada polisi juga yang tentunya berjaga di titik persimpangan. Ini masa sedang berhenti dulu di titik persimpangan Jalan Layang di depan Spark.
lokasi depan sudah ada mobil Brimob, dan barangkali masih ada lagi di bagian titik kumpul di depan gedung DPR RI. Pengen di tutup. Di bagian depan terlihat sepertinya mahasiswa sudah hadir di bagian depan gedung DPR RI untuk melakukan juga demonstrasi seperti itu.
mahasiswa juga berdatangan, masih ada bus-bus rombongan mahasiswa. Di depan sudah gedung DPR RI, ada mahasiswa, rombongan mahasiswa yang sudah hadir dan membawa mobil komando untuk juga berdemonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI. Di dalam gedung DPR RI sudah terlihat ada polisi dan juga tentara. Ada polisi dan juga tentara yang berjaga di bagian dalam gedung DPR RI seperti itu. Polisi di sini sudah berjaga juga. Sebelah sana ada TNI. Jadi aparat cukup lengkap di sini untuk bukan mengawal ya, tapi merepresi barangkali aksi kali ini. Ini masa mahasiswa yang sudah berdemonstrasi berjaga atau standby di depan gedung DPR RI. Kita parkir di depan gedung yang udah kita bayar pajaknya setiap tahun, kawan-kawan kalian. Hari ini kawan-kawan kita sedang menuju bersama berkumpul dengan kawan kita. Kita di belakang orang depan. Tidak penting itu, yang penting adalah tujuan kita, kawan-kawan sekalian. Maka hari ini kawan-kawan sekalian tidak akan pernah dalam satu mundur satu langkah. Kalau selama tuntutan kita dipenuhi, kawan-kawan sekalian, sepakat kawan-kawan sekalian. Tuntutan kita jelas hari ini bahwasanya tuntutan kita cabut, tolak RUU TNI yang sangat hari ini, kawan-kawan sekalian. Hari ini nampaknya kita
yang dari gedung atau dari gerbang Pancasila sudah tiba di depan gedung DPR RI dan akan bergabung dengan massa yang sudah hadir terlebih dahulu di sini. Di dalam gedung yang kita bayar pajaknya setiap tahun, mereka sudah menyiapkan peralatan untuk menembak kita, kawan-kawan sekalian. Apakah tidak takut dengan senjata mereka, kawan-kawan sekalian? Apakah tidak takut dengan tembakan mereka, kawan-kawan sekalian? Maka kalau tidak, hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hari ini gelorakan terus semangat kalian, kawan-kawan. Di tengah teriknya matahari, di tengah panasnya matahari, tidak ada satu kata pun langkah kita akan mundur, kawan-kawan sekalian. Semangat, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan DPR yang terhormat di dalam sana, woi, dengar kita nggak hari ini, kawan-kawan sekalian? Kalian hari ini bersikukuh akan mengesahkan RUU TNI atau batalkan sesuai dengan keinginan masyarakat, kawan-kawan sekalian. Kembalikan TNI ke Barang! 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 Stop. Oke. Kawan-kawan mundur sebentar. Mundur sedikit. Teman-teman, ke sini teman-teman. Rapatkan barisan depan, teman-teman. Udah ada yang bawa. Kawan-kawan sekalian, hari ini tidak ada pemisah satupun, tidak ada sekat satupun dengan masyarakat, kawan-kawan sekalian. Selama kita bukan militer, maka kita akan berburu, kawan-kawan sekalian. Sayangnya suara keresahan masyarakat harusnya menjadi perhatian utama dari teman-teman DPR untuk mendengarkan kita, kawan-kawan, karena mereka kita yang pilih. Tetapi nyatanya apa yang dibahas oleh mereka, undang-undang yang coba diciptakan oleh mereka, tidak mewakili suara masyarakat, suara rakyat. Jadi saat ini saya sudah berada di depan gedung DPR. Mencapai bagi kawan-kawan yang hendak menghadiri atau mengikuti aksi ini juga bisa datang langsung ke depan gedung DPR RI. Jadi aksi ini sekali lagi ini aksi untuk menolak atau menuntut untuk mencabut revisi Undang-Undang TNI berkaitan dengan risiko atau ancaman difungsi TNI yang mengancam kebebasan sipil juga kebebasan perempuan dan rentan. Dan walaupun memang revisinya tadi sudah disahkan pukul 10, tapi massa masih menyatakan kemarahannya di depan gedung DPR saat ini, dan barangkali juga dalam waktu yang lama karena ini merupakan revisi atau sidang paripurna yang mengesahkan revisi ini tidak melalui proses-proses peradilan demokrasi yang sesungguhnya,
dan tidak melibatkan partisipasi rakyat sebagai seharusnya bagian dari hukum Indonesia seperti itu. Ya, jadi saya mungkin cukupkan live-nya dulu untuk sekarang, dan nanti akan kembali lagi di waktu berikutnya ketika mungkin ada masa lainnya yang datang begitu. Terima kasih sudah menonton siaran ini. Saya Salsabila, nanti kita bertemu lagi. Saat kita pulang nanti sudah ada RRI sudah ada gebrak seperti itu. Mari kita bayangkan pasukan bersenjata dari pajak rakyat. Bentar, ini yang di belakang saya ada barisan baju coklat ganti barisan. Saya Galsok. Allah. kelompok buruh atau aliansi buruh gitu dan intinya kan masih ada masa mahasiswa atau masa sipil yang akan datang ke depan gedung DPR begitu. Kalau DPR-nya yang tidak aja gimana? Jangan sampai DPR-nya keluar. Saat ini sedang ada orasi dari Saya nggak perlu ke DPR. Karena percuma DPR adalah bangsat bayaran pemilik modal. Kenapa saya sampai gemetar? Karena marah, karena saya mengingat terus korban-korban kekerasan dari para pelakunya adalah polisi, pelakunya adalah militer, korban-korban pelecehan, perkosaan yang pelakunya adalah militer tidak pernah diberikan sanksi yang adil. Bayangkan UU TNI ini tidak akan melanggengkan semakin ketidakadilan tersebut, karena peradilan hanya akan dilakukan secara militer. Peradilan militer bukan peradilan umum. Artinya tidak ada yang bisa mengadili militer kecuali militer itu sendiri. Artinya kita rakyat bahkan tidak bisa mengeluh menjadi korban. Artinya kita rakyat, kita perempuan bahkan tak bisa mengadili pelaku. Simpan tenaganya kawan-kawan, simpan tenaganya, simpan energinya, simpan terus kemarahan.
ini, meski undang-undang TNI sudah disahkan, kita punya tugas yang berat agar DPR mencabut undang-undang TNI. Izinkan saya mewakili Aliansi Perempuan Indonesia juga membacakan tuntutan rilis yang hari ini dibuat oleh Aliansi Perempuan Indonesia yang terdiri dari berbagai macam organisasi, individu dan juga lembaga yang berfokus pada isu-isu perempuan. Aliansi Perempuan menyatakan sikap bahwa pertama, Aliansi Perempuan Indonesia mengecam DPR RI dan pemerintah yang telah mengesahkan revisi UU TNI dengan proses yang tertutup dan tidak demokratis. Dengan disahkannya revisi UU TNI, artinya negara secara terang-terangan mengabaikan prinsip partisipasi masyarakat sipil dan menormalisasi pelanggaran prinsip penyusunan kebijakan. Kedua, pengesahan revisi RUU TNI memperburuk situasi demokrasi di Indonesia karena revisi UU TNI mengarah pada supremasi militer di ranah sipil. Pengaruh militerisme memperkuat relasi kekuasaan yang otoriter, bias gender, melanggengkan kekerasan, serta mengancam kesetaraan dan hak perempuan. Menguatnya militerisme dalam ruang sipil memperkuat kontrol negara terhadap rakyat melalui cara-cara yang intimidatif, represif, menggunakan kekerasan, dan penyingkiran perempuan dan kelompok rentan. 3. Aliansi Perempuan Indonesia menyerukan dan mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk terus memperkuat konsolidasi dan persatuan untuk menjaga demokrasi. Sekali lagi kawan-kawan, kembalikan militer ke barat! Kembalikan militer ke barat! Bentar, saya ngitung masanya ini kayaknya kita harus lebih kompak karena DPR-nya kompak menindas rakyat. Masa rakyatnya nggak kompak? Ayo, kurang kompak, yang udah buka puasa lebih semangat harusnya ini. Kawan-kawan, sekali lagi, kembalikan militer ke barat! Militer ke barat! Hidup perempuan, hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan, hidup rakyat Indonesia. Oke, baik. Berarti pemerintah sekarang itu sangat romantis sekali ya, memberikan first experience Orde Baru kepada Gen Z. Sangat romantis. Selanjutnya kita akan dengarkan orasi dari kawan kita dari Wangka Coco. Ya, jadi tadi sudah ada orasi dari Ajeng, Aliansi Perempuan Indonesia, yang menyuarakan bahwa militerisme yang dilegalkan kini lewat revisi Undang-Undang TNI itu telah atau akan mengancam terutama perempuan dan kelompok rentan seperti yang sudah terjadi sebelumnya di dalam sejarah berdarah Indonesia begitu. Kita bisa gantian. Jadi walaupun sudah sah, tapi masa akan tetap aksi di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mari kita angkat tangan kiri kita bersama. Kita gaungkan bahwasannya hari ini kita ada, bahwasannya hari ini kita tetap bersuara walau terus dibungkam oleh pemerintah. Sambut salam hangat saya, salamnya mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup petani. Hidup perempuan yang terus melawan. Sebelum saya masuk pada penyampaian saya pada siang hari ini, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada teman-teman semuanya, apakah hari ini Indonesia memiliki Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak?
Sekali lagi saya tanyakan, apakah Indonesia memiliki Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak? Kita serempak menjawab tidak. Maka dari itu, saya akan bersama-sama dengan teman-teman menyanyikan lagu untuk Dewan kita yang tercinta ini. Ayo kita suarakan bareng-bareng ya teman-teman. 25 Jigo, 25 Jigo, DPR bego. 25 Jigo, 25 Jigo, DPR bego. Ayo sekali lagi teman-teman, yang kita angkat suara kita sama-sama. 25 Jigo, 25 Jigo, DPR bego. 25 Jigo, 25 Jigo, DPR bego. Tentunya saya berbicara dan menyindir Dewan Perwakilan Rakyat bukannya sebagai ujian kebencian teman-teman, bukanlah sebagai ujaran kebencian ataupun hal apapun, tapi kami selaku mahasiswa dan masyarakat hanya menyuarakan apa yang selama ini kalian bungkam. Kami sudah resah atas pembungkaman dari kalian yang selalu berkata manis, yang selalu melakukan perlakuan manis, namun hanya untuk kalangan tertentu, bukan untuk kita, wahai masyarakat. Sepakat atau tidak masyarakat seluruhnya? Maka dari itu, hari ini saya selaku mahasiswa, perwakilan dari mahasiswa dan juga dari elemen masyarakat menyatakan bahwa hari ini kita akan teman-teman semuanya. Hari ini adalah hari di mana 98 tahun yang berdiri ada kesempatan Bali, di mana negara yang damai, namun negara adalah sebuah kecaman. Hari ini di media sosial Konde.co, di Instagram maupun di X. RUU TNI. Indonesia di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, di mana aksi menolak undang-undang TNI masih terus dilakukan sampai sekarang. Dan ini para mahasiswa sedang berdatangan, masih banyak yang berdatangan. Beberapa juga baru datang untuk melakukan orasi bersama. Ada kelompok buruh, kelompok mahasiswa, dan kelompok perempuan yang memenuhi depan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat lainnya. Boleh, silahkan kawan-kawan undang melalui sosial media. Kawan-kawan pegang HP, pegang gadget, sampaikan kepada masyarakat luas bahwa kita masih di sini. Kita menantikan keterlibatan dari masyarakat sipil yang lainnya untuk bersama-sama mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk mencabut undang-undang TNI. Selanjutnya saya panggilkan orasi perwakilan dari salah satu organisasi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, kawan Surya dari PPR, untuk naik ke atas mobil komando. Sementara orasi dilakukan oleh organisasi-organisasi buruh seperti Kasbi dan aktivis-aktivis buruh di depan gedung DPR RI. Beberapa mahasiswa terus berdatangan sore hari ini. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Komando teritorial! Komando teritorial! Komando teritorial! Komando teritorial! Bisnis militer! Bisnis militer! Bisnis militer! Peradilan militer! Reformasi militer! Teman-teman, masalah kita tidak mengerjakan PR kita dengan baik. PR kita apa?
PR kita adalah mengembalikan TNI ke barak, mengembalikan TNI pada fungsi utamanya, yaitu fungsi pertahanan. Tapi dari dulu, dari tahun 40-an sampai hari ini, militer selalu ingin berpolitik. Militer selalu ingin menduduki jabatan-jabatan sipil. Akar dari militerisme Indonesia itu tidak lepas dari bagaimana elit-elit politik Indonesia yang tidak pernah sungguh-sungguh mau beroposisi. Ada satu wawancara di zaman Orde Baru, wawancara terhadap Megawati. Megawati ditanya apakah dia adalah seorang pemimpin oposisi. Dia menyatakan bahwa dia bukan pemimpin oposisi. Tidak ada partai oposisi di Indonesia. Yang kita lihat hari ini adalah cerminan bagaimana di DPR pada hakikatnya adalah all party government. Semuanya adalah partai pemerintah. Semuanya adalah partai penguasa yang tidak benar-benar menuntaskan agar TNI kembali ke barak, mengurusi pertahanan, mengurusi alutsista, mengurusi bagaimana kemampuan dirinya tidak kalah dari negara-negara lain. Pada hakikatnya adalah elit-elit politik itu sendiri. Tadi teman saya Martin sudah menyampaikan bagaimana sebenarnya elit-elit itu hanya memperkaya dirinya saja. Saya ingat pada tahun 2019 saya masih di dalam penjara. Seorang kawan dari Imparsial menyampaikan kepada saya di tahanan Makobrimob. Dia menyampaikan bagaimana tentara berhasil mendorong supaya undang-undang komponen cadangan itu bisa diloloskan saat kawan-kawan semuanya menolak KUHP, menolak KPK dikorupsi, menolak reformasi dikorupsi. Jadi kepentingan TNI untuk berbisnis, kepentingan TNI untuk memperluas kekuasaannya justru diberikan karpet merah oleh elit politik seperti yang Anda lihat pada hari ini. Pagi-pagi sekali sebelum mayoritas dari kita datang, mereka sudah mengetok palunya tanpa bertanya kepada kita apakah kebijakan tersebut sesuai dengan amanat reformasi atau tidak. Teman-teman, hari ini adalah dampak bagaimana PR kita tidak kita tuntaskan. PR dari reformasi total itu. Saya lihat ada beton di situ. Waktu aksi besar-besaran Indonesia Darurat, ada atau tidak beton itu? Tidak ada. Waktu teman-teman aksi Indonesia Gelap, ada tidak ada beton seperti ini? Tidak ada. Mereka sudah mempersiapkan dirinya bahwa pagar-pagar ini tidak boleh dijebol oleh massa. Siapa itu? Mereka sendiri, elit-elit politik itu. Jadi bahwa mempercayai elit-elit politik bahwa mereka tidak akan mengembalikan militerisme, pada hakikatnya hanya mempercayai kebohongan-kebohongan semu. Kita sekarang diperhadapkan, apakah setiap perlawanan rakyat, akankah perlawanan itu mencapaikan kemenangan, ataukah dipukul mundur satu persatu? Kalau kita diam, maka kita akan melahirkan satu masa yang lebih panjang lagi. Masa di mana militerisme dan kebangkitan sisa Orde Baru menampung kekuasaannya di sini. Ketua DPR-nya adalah cucu Soekarno. Pimpinan partai yang menjadi pemenang pemilu legislatif adalah anak dari Soekarno, yang jelas-jelas bahwa Soekarno itu sendiri dalam tanda kutip menjadi tahanan dari militer, menjadi korban dari sisa Orde Baru, korban dari Soeharto, korban dari militerisme. Tapi yang dia lakukan apa?
yang dilakukan adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi militerisme memasuki jabatan-jabatan publik. Setiap mereka yang mengokang senjata, tidak ada kata debat di situ, tidak ada kata demokrasi di situ, tidak ada kata perbedaan pandangan di situ. Yang ada adalah lars mereka, senjata mereka berada di kepala kalian. Anda sepakat atau Anda mati. Ada 3 hal yang terus-menerus harus kita perjuangkan dalam soal bagaimana melawan militerisme di Indonesia. Pertama, yang paling utama adalah komando teritorial. Komando teritorial sudah diperluas di berbagai tempat, di Papua, di Kalimantan, dan strukturnya semakin dalam sampai ke babinsa-babinsa. Babinsa-babinsanya pun diperluas. Yang kedua adalah peradilan militer. Kawan-kawan tadi sudah banyak berorasi bagaimana banyak kasus-kasus tentara menembak, memukul, membunuh rakyat sipil, tapi tidak masuk di dalam peradilan militer. Padahal itu adalah satu tindakan yang kriminal. Tidak masuk di dalam peradilan sipil, hanya masuk di dalam peradilan militer. Kita tidak punya kuasa untuk memastikan bahwa peradilan itu adalah peradilan yang adil. Kenapa? Karena bagi mereka peradilan militer adalah urusan militer itu sendiri. Yang ketiga adalah KPK tidak pernah mampu untuk mengotak-atik korupsi dan bisnis militer. Sampai hari ini tidak ada satu lembaga yang berhasil membuka kotak Pandora bisnis dan korupsi di tingkat militer itu sendiri. Padahal teman-teman tahu, anggaran militer yang paling besar ada di zaman Jokowi periode terakhir. Anggaran Kementerian Pertahanan adalah anggaran yang terbesar, lebih besar daripada anggaran buat pendidikan, lebih besar daripada anggaran untuk membiayai guru-guru honorer. Kita memboroskan banyak hal, bukan untuk membangun manusia, tapi untuk mengisi kotek-kotek perjuangan bersenjata. Teman-teman, hari ini mungkin kita tidak bisa menang sepenuhnya, tapi yang harus kita ingat bahwa kita tidak bisa terus membiarkan militerisme itu berkembang biak. Kita tidak bisa terus membiarkan oligarki merangkul militerisme dan kemudian membuat rakyat sepenuh-penuhnya menjadi korban. Hari ini kita buktikan bagaimana elit politik sisa Orde Baru, elit politik reformis gadungan, oligarki bersekutu dengan militerisme memenangkan undang-undang TNI, mengesahkan undang-undang TNI. Esok kita tidak tahu, tapi kita harus bersedia. Dan saya menyerukan kepada teman-teman supaya memori kita terhadap kejahatan masa lalu, memori kita terhadap kepengisan zaman Orde Baru itu tidak kembali terulang. Saya menyerukan kepada teman-teman untuk membangkitkan semua kesadaran anti militerisme, dan jalanan di depan DPR sudah bangun konsolidasi musyawarah besar rakyat Indonesia melawan militerisme dan Orde Baru di depan DPR karena para mahasiswa berdatangan dan terus melakukan aksi untuk menolak undang-undang TNI yang sudah disahkan oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pukul 10:22 tadi di dalam gedung DPR. Demikian laporan saya Lufiana dari gedung DPR RI Jakarta dan akan menyusul laporan-laporan berikutnya. Selamat sore.